Indonesia adalah negara indah yang kaya akan kekayaan alam dan budaya. Lebih dari 20 suku dan lebih dari 100 budaya ada di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan budayanya, tanah air juga kaya akan cerita-cerita legenda. Diyakini, setiap hal yang melanggar janji atau tidak melaksanakan norma yang berlaku akan diberikan suatu sanksi atau kutukan. Cerita kutukan berikut ini memperlihatkan jika apa yang keluar dari mulut bisa saja menjadi kenyataan. Bahkan sikap sombong dan tidak ingin mendengar orang lain dapat menjadi sebuah malapetaka yang besar. Seperti kutukan legenda Batu Menangis atau cerita rakyat yang paling terkenal, yaitu kisah seorang anak yang dikutuk ibunya menjadi batu. Kutukan apa sajakah yang paling melegenda di Indonesia? Dan seperti apa kisah-kisahnya? Mari kita simak kisah selengkapnya dalam 7 kutukan melegenda di Indonesia versi On The Spot. Saat sedang berlibur ke Aceh, cobalah mampir ke Gua Loyang Pukes di pinggiran Danau Laut Tawar, Kota Takengon, Desa Mandale, Kecamatan Kabayakan, Aceh Tengah. Di dalam gua ini terdapat sebuah batu atau patung yang mirip sekali dengan wanita. Menurut cerita legenda setempat, ini merupakan bentuk dari seorang putri Aceh yang dikutuk pada masa lampau. Ada 2 versi mengenai asal-usul batu ini. Cerita pertama berawal dari pernikahan seorang putri cantik nan jelita dengan seorang pangeran. Putri Pukes sangat mencintai ibunya dan tidak ingin kehilangan ibunya. Namun mau tidak mau ia harus meninggalkan ibunya untuk menikah dengan seorang pangeran. Kala itu saat akan melepas Putri Pukes dengan iring-iringan pengantin, ibunda berpesan kepada putrinya, jangan pernah sekali-kali melihat ke belakang ke arah ibu. Sang putri pun berjalan sambil menangis dan menghapus air matanya. Karena tidak sanggup menahan rasa sedih, membuat putri lupa dengan pantangan yang disampaikan oleh ibunya tadi. Secara tak sengaja, putri menoleh ke belakang, dengan tiba-tiba putri Pukes langsung berubah menjadi batu. Versi lain menceritakan, sang putri terkena kutukan lantaran menendang ibunya saat sedang beribadah. Pada saat itu, putri sedang sedih, karena menunggu sang suami tercintanya yang tidak kunjung pulang dari peperangan. Padahal sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Hilaf, sang putri melakukan hal yang tidak pantas. Sang ibu kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada anaknya. Doa itu pun akhirnya dikabulkan dan membuat Putri Pukes berubah menjadi batu. Sebuah cerita diturunkan dari generasi ke generasi tentang tempat bernama Air Terjun Coban Rondo di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Air terjun ini terkenal karena mitos di baliknya. Dipercaya air terjun ini membawa kutukan bagi pasangan. Konon, pasangan yang berpacaran di tempat ini bakal berakhir putus. Mitos ini dikaitkan dengan legenda air terjun Coban Rondo ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang dewi cantik jelita bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro yang jatuh cinta. Keduanya memutuskan untuk mengikat janji dalam pernikahan. Baru beberapa hari menjadi suami istri, Dewi Anjarwati mengajak sang suami untuk bertandang ke rumah orang tua mereka yang ada di Gunung Anjasmoro. Niat ini sempat ditentang oleh orang tua Dewi Anjarwati. Menurut tradisi Jawa kuno, pamali hukumnya berpergian bagi pasangan yang baru menikah, apalagi belum berusia 36 hari atau disebut salapan. Tetapi keduanya tetap bersikeras untuk pergi. Ketika di tengah perjalanan, keduanya dikejutkan dengan hadirnya Joko Lelono yang tidak jelas asal-usulnya. Rupanya orang asing ini terpikat kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha merebut hatinya. Joko Lelono menantang Raden Baron Kusumo berduel untuk memperebutkan Dewi Anjarwati. Sebelum perkelahian dimulai, sang istri diminta untuk menyembunyikan diri di balik air terjun sembari menunggu suaminya datang menjemput. Namun naas, 2 pria yang menyukai Dewi Anjarwati meninggal dunia. Dan sejak saat itulah Dewi Anjarwati hidup seorang diri di balik air terjun Coban Rondo.
Danau Tolire di bawah kaki Gunung Gamalama ini menyimpan sebuah kisah sedih. Menurut legenda, Danau Tolire terbagi menjadi dua bagian, yakni Tolire besar dan Tolire kecil. Ada dua versi yang menceritakan pecahnya danau tersebut. Konon di tempat ini, dulunya terdapat sebuah kampung yang masyarakatnya hidup sejahtera. Namun kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh sang penguasa alam semesta, dikarenakan ada seorang ayah yang tega menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamili itu akan melarikan diri keluar dari kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berpijak menjadi longsor dan berubah menjadi danau. Danau Tolire besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire kecil yang berada tak jauh dari situ diyakini sebagai tempat si gadis. Selain menyimpan cerita yang memilukan, Danau Tolire besar memiliki kekuatan gaib. Masyarakat setempat percaya dalam danau ini terdapat buaya siluman yang melindungi danau. Kekuatan Danau Tolire besar bisa dibuktikan dengan cara melempar batu ke danau. Konon, bila kita melempar sesuatu ke Danau Tolire, meski sekuat apapun lemparan kita dari tepi danau, batu tersebut tidak akan pernah menyentuh permukaan air danau. Dan warga setempat percaya danau ini tidak memiliki dasar, sehingga tidak ada yang berani menyelaminya. Goa Mampu yang menawarkan keindahan panorama ini ternyata memiliki kisah legenda tragis bernama Kutukan Mampu. Konon, akibat kutukan ini, seluruh penduduk desa dan hewan yang berada di dalam wilayah kerajaan Mampu berubah menjadi batu. Ilustrasi dari legenda itu kini dapat disaksikan lewat sejumlah bentuk bebatuan yang menyerupai makhluk-makhluk hidup yang terdapat di dalam goa. Ada beberapa versi yang menceritakan asal muasalnya Goa Mampu ini terjadi. Versi yang pertama menceritakan, konon, hiduplah seorang raja yang tidak bisa memegang janjinya sendiri. Ia lantas mengutuk semua orang di desa jadi batu, lantaran tak mampu menikahkan putrinya dengan anjing. Dalam versi lainnya diceritakan bahwa zaman dahulu kala di daerah ini ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Mampu. Dalam perjalanannya, kerajaan ini kemudian mencapai kemakmurannya. Namun karena kemakmurannya itu membuat rakyat kerajaan Mampu menjadi lupa diri, sehingga norma adat, aturan kerajaan mereka langgar. Hal ini menjadi sebuah malapetaka yang berujung pada kutukan dewa yang mengakibatkan penghuni kerajaan, binatang, tumbuhan, dan benda lainnya berubah menjadi batu. Kutukan selanjutnya adalah kutukan lembu suro. Kutukan ini berawal pada sebuah kisah seorang dewi yang berlaku curang terhadap seorang pria agar ia tidak menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Kala itu, Dewi Kilisuci, anak putri Jenggolo Manik yang terkenal akan kecantikannya, dilamar oleh dua orang raja. Namun yang melamar bukan dari bangsa manusia. Raja yang satu berkepala lembu bernama Raja Lembu Suro, dan satunya lagi berkepala kerbau bernama Mahesa Suro. Untuk menolak lamaran tersebut, Dewi Kilisuci membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yaitu membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut. Yang satu harus berbau amis dan yang satunya lagi harus berbau wangi, dan harus selesai dalam satu malam atau sampai ayam berkokok. Akhirnya dengan kesaktian Mahesa Suro dan Lembu Suro, sayembara tersebut disanggupi. Setelah bekerja semalaman, kedua-duanya menang dalam sayembara. Tetapi Dewi Kilisuci masih belum mau diperistri. Kemudian Dewi Kilisuci mengajukan satu permintaan lagi, yakni kedua raja tersebut harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur tersebut benar-benar berbau wangi dan amis dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Terperdaya oleh rayuannya, keduanya lalu masuk ke dalam sumur yang sangat dalam tersebut. Begitu mereka sudah berada di dalam sumur, lalu Dewi Kilisuci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun keduanya dengan batu. Maka matilah Mahesa Suro dan Lembu Suro. Tetapi sebelum mati, Lembu Suro sempat bersumpah dan mengutuk, Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulung Agung menjadi danau. Terakhir adalah sebuah candi yang memiliki bentuk sangat anggun dan menjadi salah satu ikon budaya Indonesia. Namun di balik keindahannya,
tersimpan sebuah kutukan yang sangat melegenda. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso yang ingin menikahi seorang putri cantik Roro Jonggrang. Namun sang putri enggan untuk menikah dengan pria tersebut. Roro Jonggrang kemudian memberi satu syarat kepada Bandung yang disebut sebagai mas kawin, yakni meminta dibangunkan 1000 buah candi yang harus rampung dalam semalam sebelum ayam berkokok menjelang fajar menyingsing. Akhirnya Bandung menyanggupi permintaannya tersebut. Menjelang dini hari, 999 candi telah dibuat, sehingga Roro Jonggrang panik dan meminta para wanita agar memukul lesung sehingga ayam-ayam terbangun dan berkokok. Bandung Bondowoso marah karena tahu telah dicurangi. Ia lalu mengubah sang putri menjadi batu yang kini kita kenal dengan nama Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang menurut warga setempat. Sementara candi-candi lain yang telah dibuat Bandung Bondowoso dan berada di sekitar Candi Roro Jonggrang dinamakan Candi Sewu atau Candi Seribu. Di balik pantai yang indah ini, konon terselip cerita yang menyedihkan. Sebuah cerita yang sangat terkenal, yaitu legenda Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Diceritakan, Malin yang pada awal mulanya adalah seorang anak yang miskin, tinggal bersama ibunya di sebuah kampung. Suatu hari, Malin yang sudah tumbuh menjadi dewasa, hendak pergi merantau karena ingin menjadi orang kaya raya dan meninggalkan ibunya seorang diri. Bertahun-tahun kemudian, Malin kembali dan sudah sebagai seorang saudagar kaya raya dengan istrinya yang cantik jelita. Sayang, karena malu melihat ibunya miskin dan berpakaian compang-camping, ia tak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Bahkan sang ibu diusir dari kapalnya yang mewah dan megah. Merasa sakit hati karena perlakuan anaknya yang durhaka, ibu Malin berdoa kepada Yang Maha Esa dan mengutuk anak agar menjadi batu. Kutukan itu terjadi. Malin, istri, kapal, dan semua anak buahnya berubah menjadi batu. Hingga kini, batu yang diduga sebagai penjelmaan mereka masih dapat dilihat di pantai air manis. Pemirsa, itulah 7 kutukan melegenda di Indonesia versi On The Spot.